Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi pembelajaran. Nama saya Anak Agung Gede Krisna Paramita. Adapun materi pembelajaran yang ingin saya sampaikan yaitu materi di jenjang SMP, yaitu jelasnya di kelas 2 atau kelas 8 yang berjudul Triguna. Perlu kita pahami bahwa Triguna ini sesungguhnya ajaran karakter yang berada dalam agama Hindu, yaitu mengkhusus tentang bagaimana sesungguhnya diri manusia memiliki 3 karakter yang silih berganti atau mendominasi dirinya di waktu-waktu tertentu. Baik, saya lanjut saja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lebih mengkhusus membahas tentang ajaran Triguna dalam agama Hindu, saya secara umum ingin menjelaskan apa itu karakter. Saya mengutip dari seorang ahli yang bernama Thomas Lickona dalam bukunya halaman 54 tahun 2017 bahwa yang disebut karakter itu atau sifat atau tabiat atau perwatakan dan banyak istilah lainnya adalah berkaitan dengan pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Biasanya manusialah yang memiliki karakter ini untuk melangsungkan hidupnya, untuk bagaimana dia berpartisipasi menjalani durasi hidupnya yang dilakukan secara rutinitas. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, mengkhusus ke Triguna, sesuai dengan pemahaman Hindu, tersurat dalam teks Weda bagian Bhagavad Gita, bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki 3 karakter. Yang pertama disebut Satwam, yang kedua disebut Rajas, dan yang ketiga disebut Tamas. Ketiga sifat atau tabiat inilah yang silih berganti mempengaruhi diri manusia. Yang pertama sebut saja kita Satwam. Yang disebut Satwam adalah tenang, jujur, sopan, disiplin, dan cerdas. Manusia pun terkadang seperti itu. Dan pasti pernah jujur dan pasti pernah sopan. Begitu pula cerdas dalam salah satu bidang tertentu yang dia kuasai. Yang kedua, kita mungkin lirik di warna merah, yaitu Rajas. Rajas ini berarti sifat sombong, angkuh, cepat tersinggung, merasa paling benar. Mungkin diri kita, kalau kita merenung dalam hati nurani kita masing-masing, tidak bisa kita pungkiri sebaik-baiknya manusia itu pasti pernah memiliki kesombongan. Merasa paling benar, arogansi, egonya sangat tinggi. Disinilah yang menyebabkan pada saat itu manusia dipengaruhi sikap rajas. Dan yang terakhir ada Tamas. Tamas ini berarti malas, lambat, manja, tidak percaya diri, mudah menyerah, dan tidak peduli. Kalau bahasa kerennya cuek. Nah, terkadang juga kita pasti pernah malas, bosan, jenuh dalam diri kita. Tidak peduli dengan apa yang terjadi. Karena mungkin diri kita saat itu mengalami dilema yang sangat disebut dilematis. Maka dari itu kita dipengaruhi sikap tamas.
Baik Bapak Ibu, saya lanjut dengan pengertian berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menampilkan slide tentang pembangunan karakter? Sesungguhnya manusia dengan ciptaan yang lain yang diciptakan oleh Tuhan, sesungguhnya manusia yang paling sempurna. Tersurat dalam Cara Muscaya, hanya manusialah yang bisa memperbaiki hidupnya, yang menyeberangkan dirinya ke lautan dosa. Hanya manusia yang bisa berkarma dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dari sinilah dalam ajaran agama Hindu kita harus memupuk pikiran. Dari pikiran inilah yang menimbulkan atau menyebabkan adanya perkataan dan memvisualisasikan perbuatan. Setelah ada perbuatan, sudah tentu adanya kebiasaan, karakter, dan nasib. Perlu Bapak Ibu pahami, kita sering mengucapkan adanya kata takdir dan nasib. Yang perlu kita ketahui bahwa antara takdir dan nasib itu sungguh berbeda. Nah, demikian, kalau nasib kita bisa rubah dari daya nalar kita, dari pola pikir kita, bagaimana kita harus membentuk nasib kita. Dari cara berpikir, menghasilkan perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Nah, nasib itu sesungguhnya bisa dirubah, bukan tidak. Kalau takdir baru tidak bisa dirubah. Kalau saya katakan takdir, yang disebut takdir adalah bagaimana manusia itu bernapas dari paru-paru. Burung itu terbang, ikan itu berenang, itu takdir. Itu bukan nasibnya ikan, tapi takdirnya ikan bernapas dengan insan, berenang di air, hidup di air, dan tidak hidup di darat. Manusia tidak bisa hidup di air. Itu takdir. Makanya jangan kita mempunyai asumsi bahwa nasib itu tidak bisa dirubah. Sesungguhnya nasib bisa dirubah sesuai dengan bagaimana kita membentuk pola pikir kita. Jadi karena kebiasaanlah yang ditimbulkan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita bisa menentukan bagaimana nasib kita di bulan hari sesuai dengan pola pikir yang kita bentuk dalam diri kita. Baik, saya lanjut saja. Nah, kenapa saya tampilkan dua tokoh ini? Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dan tidak asing lagi, yang mungkin menggemari film Mahabharata sampai akhir. Kita perlu pahami bahwa dua tokoh ini, sebut saja Sangkuni dan Krishna, dua-duanya memiliki sikap yang cerdas, memiliki pola pikir yang cerdas, namun strateginya yang berbeda. Tata cara mempraktekkan potensinya yang berbeda. Sungguhnya dua tokoh ini sangat cerdas, Bapak Ibu, antara Sangkuni dan Krishna. Tapi kita bisa pahami dalam kehidupan ini pun sesungguhnya kita berperan bagaimana kita menjadi karakter seperti Sangkuni atau Krishna. Kalau kita bicarakan kedua sifat tokoh ini, kedua-duanya licik, namun posisinya antara licik membela kebatilan dan licik membela kebenaran. Itu mari kita merenung. Sesungguhnya kita dalam hidup, kita Sangkuni atau Krishna. Lanjut. Nah, berikutnya juga ada pemeran antagonis dan pemeran yang baik antara Yudhistira dan Kurawa. Yudhistira dan Duryodhana, kakak tertua dari Kurawa. Dua tokoh ini juga bagaimana sifatnya sangat bertolak belakang antara baik dan buruk, antara orang sombong dan orang tidak sombong, antara orang yang rendah diri dan rendah hati.
perlu kita pahami dalam hidup kita rendah diri atau rendah hati. Mari kita pikirkan sama-sama bagaimana sesungguhnya kita menjadi sosok Yudhistira atau Dwidana. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, kenapa saya menampilkan gambar kemesraan orang tua yang sangat luar biasa, pelayanan orang tua hingga umur manula masih mau memupuk asmaranya dengan penuh hati nurani kasih sayang, karena itu dipengaruhi oleh sikap satwa. Kalau kita sudah dipengaruhi sikap satwa, tidak mungkin cinta itu bisa luntur. Walaupun dari segi fisik, dari segi fisikal, mungkin antara suami istri kita lihat gambar yang di atasnya, dari segi fisik sudah berubah, namun asmara, bumbu asmaranya masih luar biasa dan mampu setia sehidup semati walaupun fisiknya sudah tidak muda lagi. Inilah yang disebut orang dipengaruhi sikap satwa. Kesetiaannya abadi, tidak lekang oleh waktu, tidak terhapus oleh waktu yang berjalan sesuai dengan misteri, tetap kemesraan ini berlanjut. Yang kedua, ada seorang kakek tua ya, yang di bawah, sesungguhnya itu orang suci dalam agama Hindu. Beliau walaupun sudah manula dan umurnya sudah senja, beliau tetap melakoni bagaimana menjalankan tugas seorang suci. Ini yang perlu kita pahami, bahwa bukan di saat muda saja kita menyembah kemahakuasaan Tuhan. Di saat kita tua dan di saat kita mau menghadap beliau, kita tetap memuja dan tetap melakukan pelayanan. Melayan dengan hati. Ini yang sesungguhnya hidup yang dipengaruhi oleh satwam, yaitu kebaikan dan kebijaksanaan. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Nah, antara gambar yang tadi dengan yang ini sangat bertolak belakang. Kalau ini dipengaruhi oleh Rajas. Bagaimana masa muda yang kurang bahagia, yang ingin tetap mengikuti model, memegang kamera, senyumnya pun bahagia, tetapi ini dikategorikan seorang manula yang terpengaruh oleh Rajas, masih arogansi, masih mau menikmati masa muda, tidak ingin menikmati masa tua. Ini salah satu dipengaruhi oleh sikap Rajas. Lanjut. Nah, ini apa lagi? Ya, ini apa lagi? Tidak mau sadar dan rendah hati dengan keadaan fisik, dengan keadaan umur, dengan posisi diri, tidak bisa beradaptasi dan masih mau menikmati kekinian. Ini yang sesungguhnya contoh gambar yang dipengaruhi oleh sikap Rajas atau arogan, sombong, angkuh, dan mau menang sendiri. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini mungkin trennya waktu itu BlackBerry Messenger ya, sampai ini agak konyol sedikit. Ada kata-kata, ntar ya kakek, tadi miss call, mbah ndak dengar.
ngaso dulu saja sambil ngopi. Nah ini orang tua yang sudah mungkin dari segi fisikalnya sudah berumur 80-an lebih masih mau messengeran. Yang ini sesungguhnya eh, tidak tahu dan sadar tentang keadaan posisi hidup ini yang terpengaruh oleh sikap ragas. Lanjut. Lanjut saja. Ini Aminas. Nah, kalau kita dipengaruhi oleh sikap rajas, inilah yang terjadi grafiknya. Ya, inilah yang terjadi. Dan muncullah kekerasan. Karena ada rentang respon marah. Next. Nah itu yang terjadi dari segi unsur kesehatan kalau dipengaruhi sikap ragas terus menerus. Lanjut. Nah inilah muaranya stres sudah tentu. Sulit tidur sudah pasti. Lemah dan letih ya itu contoh-contoh yang dipengaruhi oleh sikap ragas saking emosinya. Nah berikutnya yang terakhir ada pengaruh guna tamas atau karakter tamas. Nah, kalau kita cari di jenjang pendidikan inilah yang terjadi. Bagaimana dia tidak siap untuk belajar di esok harinya karena dipengaruhi tamas. Apalagi, mohon maaf, secara fenomena terjadi, siswa kebanyakan kalau mau berganti hari ke hari Senin, kadang-kadang siswa itu sangat bosan, ya, sangat bosan untuk menghadapi hari Senin, ya, yang sebelumnya hari Minggu. Inilah contoh-contoh orang yang tidak siap dan tidak mau melakukan kewajiban alias terpengaruh oleh sikap tamas dalam arti malas. Next. Nah ini. Lanjut. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang penjelasan saya bagaimana sesungguhnya antara karakter satwa, rajas, dan tamas. Sekarang bagaimana kita mengambil solusi di sini dalam hidup agar sikap satwa itu tetap mendominasi dalam hidup, tidak dipengaruhi sikap rajas dan tamas. Perlu kita pahami modal kehidupan kita kalau kita bicara tentang hati nurani, bagaimana kita harus mengolah 4 hati ini, 4 komponen ini. Yang pertama sudah tentu manusia itu harus olah pikir. Olah pikir ini sudah dulu cerdas, kita melakukan kewajiban belajar tidak mengenal usia, ya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita sudah memiliki potensi dalam arti ilmu pengetahuan, sudah berilmu kita, dan gelar kita pun ada, secara titel ada, kita perlu mengimbangi dengan olah hati. Biar tidak percuma kalau kita sudah pintar, sudah cerdas, namun olah hati kita sangat di bawah rata-rata. Kita tidak beriman, kita tidak jujur, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak berempati. Ya, ini yang perlu kita olah, antara olah pikir dan olah hati. Nah, apabila olah pikir dan olah hati sudah seimbang, kita perlu tambahkan diri dan perlu kita isi diri kita dengan olah rasa dan karsa. Kita sudah baik dengan mengolah hati, sudah pintar dengan mengolah pikiran, perlu kita mengolah karsa, yaitu kita saling toleran antar agama maupun interan agama. Suka menolong, gotong royong,
Kalau bahasa lokal di Bali disebut segala sigilik sulung sebayan tako, palas paros sapunayo. Ini yang perlu kita pahami. Walaupun kita pintar, walaupun kita jujur, tapi kita ilmu sosial kita lemah, percuma. Kita tidak akan punya teman bergaul. Perlunya adanya olah rasa dan olah rasa. Itu yang perlu kita miliki dalam diri. Nah, apabila olah pikir, olah hati, olah rasa atau karsa ini sudah mapan dalam hidup, apa yang terakhir modal terpenting? Yaitu olahraga. Kenapa olahraga? Sudah tentu kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita bisa menerapkan olah pikir, olah hati, maupun olah rasa. Itu nonsen. Tidak mungkin berlogika. Karena kalau tanpa badan sehat, tanpa jasmani sehat, apakah bisa kita mengolah pikir, olah hati, maupun olah rasa? Tidak mungkin. Jadi olahraga itu sangat penting untuk menjaga fisik kita agar kita mampu mengolah pikiran kita menjadi orang pintar, orang cerdas, dan sebagainya. Dan mengolah otak hati kita, bisa kita berbuat jujur, bertanggung jawab, dan berdisiplin. Begitu pula kita bisa menerapkan ilmu sosial kita dengan olah rasa. Jasmani juga perlu disehatkan. Makanya kita seimbangkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mencapai manusia yang humanis. Manusia yang memang bersifat dan berpikir secara layak. Ini yang perlu kita olah. Next. Nah, ini penerapannya, bagaimana hal sederhana, lingkungan bersih, ya, dimulai dari kedisiplinan, sopan santun dan sebagainya. Ini penerapan secara sederhananya. Saya lanjut saja, Bapak Ibu. Nah, kalau di sekolah seperti ini yang terjadi, bagaimana dia bisa mengolah pikirannya, perasaannya, raganya, dan bagaimana dia bisa mengolah hatinya. Di mana ada tempat sampah, pasti langsung dibuang. Lanjut saja Bapak Ibu. Yang berikutnya ini ya, peduli. Ya, itu nilainya tentang penerapan ini, gambar-gambar penerapan bagaimana pengaruh modal dari olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati ini terjadi. Seperti inilah, hormat kepada guru dan sebagainya. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini ada kalimat yang untuk memotivasi diri, ya. Sukses bersumber dari berbuat dan bekerja. Sebenarnya sukses berada dalam diri kita sendiri. Ya, itu kalimat mungkin sudah dipahami bersama bagaimana kita adanya perlu kesuksesan, tidak mungkin semudah membalikkan telapak tangan. Lanjut saja Bapak Ibu. Ini adalah juga sukses tidak datang kepadamu, kamu sendirilah yang harus mendatanginya. Ya. Lanjutkan saja. Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan tutur kata yang kurang pas. Saya akhiri dengan mengaturkan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.